Halo teman-teman, selamat datang di Nyari Bahan bersama Icun. Kali ini saya bersama Ricardo Taufano. Halo. Halo, dia seorang musisi yang proyeknya lagi banyak banget. Ada Secret Mido, ada Bayangka Musik, Bayangka sih, Bayangka. Terus sama sekarang juga lagi tergabung di The Cuttons. Dok, masuk ke The Cuttons tuh memberi dampak apa sih dalam bermusik lu? Wah, anjing. Pertanyaan pertama lo langsung gini ya? Ya, gue juga penasaran. Oke. Kalau ngomongin dampak sih sebenarnya cukup banyak ya dampak dari gue main di The Cuttons. Yang pertama, dampak buat gue sendiri karena gue tuh emang dari dulu ngefans gitu ya. Gue ngefans sama The Cuttons era maxi singlenya It's On Your Day, Yesterday's Gone. Gue ngefans banget sama mereka sampai akhirnya jadi temen gitu. Dan ketika gue diajak untuk join gitu sama mereka, ya gue happy banget lah. Itu dampak pertama sih, kayak gue bisa main sama temen yang bandnya tuh gue suka banget gitu. Terus yang kedua, gue melihat kayak The Cuttons tuh ternyata pas ngeluarin IP Harapan tuh kan cukup besar ya, secara kayak listener, number of listener, pada akhirnya impact-nya ke manggung. Jadi ya ada beberapa dampak yang gue lihat, yang gue rasain banget. Yang pertama dari sisi network, maksudnya ya karena kita sering main, sering ketemu, akhirnya kenalan sama orang, sama siapa gitu ya. Bahkan ini juga berdampak ke project gue yang lain, which si Bayangka. Yang kedua udah pasti finansial lah ya. Maksudnya kayak dengan lu manggung, ya ada amount yang lu dapet gitu. Tapi buat gue sendiri sebenarnya ketika ngomongin konteksnya musik dan di Cuttons, gue paling happy-nya karena gue bisa main di band yang gue suka banget gitu ya. Terus yang kedua, gue bisa kenal sama banyak teman-teman baru aja sih. Tapi kan gue kenal lo dengan orang yang maksudnya terbiasa punya kontrol penuh dalam musik. Maksudnya ya gue mengenal lo di semenjak lo membuat Secret Meadow dan Bayangka gitu. Ini seakan-akan gue kontrol freak dia, cuy. Enggak. Ya nggak tahu. Kagak. Coba maksudnya itu kan kayak lo punya kontrol, maksudnya udah lu plan sendiri gitu. Sementara ketika di The Cuttons kan masih lo punya input, lo juga punya andil dalam setiap permainan. Tapi kan at the end ketok palunya ada di Keiko dan Jasko. Ya gimana ya? Ya mau bagaimanapun kan posisi The Cuttons itu adalah Jazzcool dan Keiko gitu. Maksudnya keputusan kreatif itu udah pasti ada di Jazzcool dan Keiko, dan gue happy untuk ngebantuin gitu, dalam artian kayak at least live sessionnya gitu, gue ngebantuin gitu. Dan menurut gue di situ pun gue juga I respect them as a musician gitu ya. Maksudnya gue respect Jazzcool dan gue respect Keiko dari sisi kreatifnya mereka, dan gue menyadari penuh gitu posisi gue di The Cuttons sebagai apa. Jadi buat gue lebih ke tahu tempat. Mungkin lu melihat kayak gue biasa in control, tapi ketika di Cuttons seperti apa ya, karena secara tempat juga berbeda gitu, secara ownership juga berbeda. Mau bagaimanapun The Cuttons secara ownership ada di Jazzcool dan Keiko gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk project-project lain, kayak misalnya ngomongin Secret Mido atau mungkin gue di Bayangka, apalagi di Bayangka gitu ya, karena gue sendiri. Ya ya itu secara ownership dimiliki oleh personal Secret Mido, which gue, Arif dan Simul gitu. Gitu sih sebenarnya. Lebih ke penempatan aja sih, menempatkan diri lah kalau gue bilang. Tapi perasaan saya kayak
nervousnya atau pressure-nya tuh sama kah ketika lo ada di Secret Meadow dan Bayangka dan juga The Cuttons? Pressure as in apa nih? Iya, ketika bermainnya gitu, maksudnya karena ketika bermusik kan ya pasti bermain, tapi kan ada proses ngebadanin atau ngefeelinnya gitu. Terus bagaimana lo mendeliver permainan lo atau musik itu ke orang, apalagi sekarang kan manggung, maksudnya dengan manggung itu. Berarti lebih ke live performance ya. Kalau gue sih sebenarnya nggak yang apa namanya, nggak yang gimana banget sih. Dalam artian kayak nervous, iya biasanya tergantung tempat gitu ya. Kayak gue ngeliat ada momen-momen tuh kayak lo lumayan nervous, tapi nggak yang apa ya sampai bikin kacau si permainan gitu ya. Iya, gue sih ngerasanya ya untuk gue pribadi gitu, ketika gue udah naik ke atas panggung kayak ada semacam adrenaline rush yang bikin gue jadinya apa ya nggak gugup, udah over apa si adrenalin udah overcome diri gue gitu. Itu satu. Terus yang kedua sebenarnya lebih ke sisi teknis kali ya, perbedaan antara Secret Meadow sama apa namanya sama The Cuttons gitu. Kalau Secret Meadow secara produksi maksudnya itu kan masih dipikirin ya, kita belum punya tim produksi. Terus gue juga mikirin lah kayak misalnya oke, ini produksiannya mau kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya di The Cuttons iya treatmentnya kan gue bisa bilang udah lebih proper ya, maksudnya ada tim produksi yang ngebantuin gitu untuk setup segala macam, yang ngebantuin nanti teknisnya mau kayak gimana, panggungannya gitu-gitu udah ada temen-temen yang ngebantuin lah. Itu sih sebenarnya perbedaannya dari sisi produksi. Terus apa yang bisa, maksudnya kan tadi apa yang lo dapat ya awal gitu. Apa yang bisa lo bawa untuk proyek-proyek yang lain dari waktu, maksudnya ya perjalanan lo bersama The Cuttons ini? Apa yang gue bawa? Maksudnya dari The Cuttons keluar? Iya. Bisa dalam, terserah, maksudnya dalam aspek kreatif, apa dari dalam kehidupan sehari-hari pun. Kalau yang bisa gue bawa keluar sebenarnya apa namanya, mungkin dari sisi aspek kreatif ya, apa namanya, dan ini yang coba gue apa namanya, gue mungkin terinspirasi kali ya bisa dibilang, karena waktu itu sempat ada temen gue yang nanya pada saat gue bikin Bayangka gitu, ini lu sebenarnya apa namanya kayak reference lu The Cuttons nggak sih gitu. Iya, gue jujur Bayangka terus sebenarnya ada 4 lagu yang udah gue rilis gitu, dan konsep antar lagu tuh menurut gue agak cukup berbeda ya, cukup kontras gitu. Dia spesifik menanyakan di satu lagu berbahasa Indonesia yang Guru dan Abadi gitu. Gue bilang ketika gue bikin ini gue nggak spesifik mengambil The Cuttons sebagai reference. Gue justru berangkat dari pada waktu itu gue lagi denger lagi Ennio Morricone yang gitu-gitu, kayak apa namanya Italian cinema gitu justru. Plus ada Mondo Gascaro yang gue denger gitu. Tapi gue sadar bahwa sedikit banyak gue terinspirasi dan terinfluence oleh musik-musiknya The Cuttons. Nggak bohong, karena balik lagi ya Con, kadang kita nggak bisa ngambil kayak wah direct reference-nya ke sini, tapi ada kayak yang udah bisa dibilang mungkin sesuatu yang terinternalisasi kali ya, kayak pada akhirnya jadi bagian dari karakter lo gitu. Ya salah satunya juga karena gue itu tadi, gue suka banget musiknya The Cuttons gitu. Terus ketika lo ngebikin Bayangka, awalnya tuh apa sih dulu, maksudnya gimana ya, kayak kenapa lo memutuskan untuk ya mengeluarkan musik
sendiri gitu. Dan ya itu dulu deh. Oke. Sebenarnya sih kalau kenapa gue pada akhirnya memutuskan untuk bikin Bayangka gitu. Yang pertama, gue melihat kayak format band kok makin susah ya, dalam artian di umur segini untuk gue gitu agak cukup susah nih karena abang lo sibuk, mul sibuk gitu ya. Jadi kayak pertama itu dari sisi manajerial bandnya kali ya, maksudnya kayak kita udah jarang ketemu, kita udah jarang workshop, jarang latihan gitu. Dan gue ngerasa kayak terkadang level motivasinya juga cukup berbeda antara orang gitu ya. Terus yang kedua dari sisi kreatif, gue pengen explore sesuatu yang berbeda gitu. Gue nggak pengen bikin apa ya? Gue pengen bikin musik yang tidak bisa gue eksekusi di Secret Widow. Contohnya? Iya yang lo dengarkan Bayangka. Maksudnya kan musik-musik kayak gitu kayak gue gue coba bikin lagu kayak ada yang rada ballad, ada yang tiba-tiba chordnya kemana, terus ada yang tiba-tiba gue ngambil reference disco dan juga kayak modelan rock band gitu. Ya itu sebenarnya sesuatu yang nggak ini aja sih, maksudnya ini kayaknya nggak akan mungkin gue implement gitu. Terus yang ketiga lebih ke dorongan ya, push factornya kayak lo mungkin tahu Cun kabar gue kayak selama 2022 2023 gitu gue kehilangan bokap nyokap gue dan itu akhirnya jadi dorongan gitu, kayak banyak banget yang pengen gue tulis gitu. Akhirnya ya gue nulis terus gue mutusin kayaknya gue bikin project sendiri aja. Terus juga secara tema kan udah clear ya sebenarnya ya. Yang menurut gue temanya juga sangat personal aja sih. Kayak tadi lu ngomong kalau banyak influence musik yang sulit untuk diimplementasi ke Secret Meadow. Tapi kan ya gue juga ngikutin Secret Meadow dari awal sampai akhir kan tuh juga terjadi banyak perubahan gitu. Mentoknya di mana sih, kayak lo nggak bisa selalu masukin hal itu tuh mentoknya di mana? Apakah lo udah melihat Secret Meadow ini punya identitas tertentu atau apa gitu? Ya. Sebenarnya kalau dari Meadow sendiri, ya gue bisa bilang ada satu identitas dan batasan kali ya dalam dari sisi kreatifnya gitu, kayak secara reference pasti udah tahu lah gitu. Oh kalau misalnya musik kayak Secret Meadow kemungkinan besarnya relatednya kemana sih, referensinya akan seperti apa sih gitu. Dan ya karena formatnya band ada gatekeeper kan. Nah biasanya kan gatekeeper kalau misalnya di Secret Meadow ada Arif ya, kayak misalnya ini kayaknya kurang Meadow nih gitu, maksudnya yang hal-hal yang nggak tangible sebenarnya tapi keluar dari mulut dia ya kayak kurang Meadow nih gitu. Ya gitu sih sebenarnya yang pada akhirnya jadi batasan di Meadow. Terus ya ketika gue pengen keluar batasan itu ya simply kayak ya udah gue harus bikin sesuatu yang baru, karena ya mau bagaimanapun perlu respect orang-orang yang ada di Secret Meadow kan. Maksudnya creative direction kita ya seperti ini, gue nggak bisa memaksakan tiba-tiba lagu-lagunya Bayangka gue eksekusi di Secret Meadow gitu, nggak akan bisa. Apakah Bayangka bakal jadi maksudnya proyek solo lo ketika memang lo lagi butuh, atau sebenarnya lo punya plan sendiri, kayak sebenarnya lo punya harapan bahwa Bayangka juga bisa berjalan secara organik tapi sustain?
Sebenarnya sih ketika gue bikin Bayangka itu tuh nggak ada ekspektasi apa-apa ya, Cun, maksudnya gue nggak expect Bayangka akan banyak yang dengar, gue nggak expect akan rilis sesuatu yang seperti itulah sebenarnya. Tapi yang gue pengen pada waktu itu secara eksekusi adalah gimana caranya dengan segala keterbatasan gue, meaning kayak uang, waktu gitu ya, resource, bisa tereksekusi dengan proper gitu. Makanya gue cukup banyak minta bantuan sama teman-teman, kayak misalnya ya gue kan kagak bisa main drum ya gitu. Gue minta tolong lah sama ada teman gue namanya Ivando, dia drummer Rimba gitu. Dia mau bantuin gue terus untuk bassnya, karena kayaknya kalau gue yang main bass tuh gitu aja deh aksennya gitu. Akhirnya gue minta tolong ke ke Dityo gitu ya. Terus visual gue akhirnya minta tolong sama Dira untuk ngebantu gue nge-translate jadi satu konsep visualnya. Untuk fotonya gue dibantuin lagi sama teman gue si Fadel. Ya akhirnya sih itu satu ya, maksudnya pada akhirnya gue minta bantuan sama teman-teman yang bisa bantuin gue. Terus ya udah, nggak ada ekspektasi apa-apa, nggak ada harapan apa-apa. Monggo berjalan secara organik aja gitu. Sebenarnya ada beberapa diskusi lain gitu sama teman-teman. Bayangkan lagi diskusi sama salah satu label, terus ada satu teman juga yang nawarin untuk project visualnya, tapi belum bisa diomongin lah ya. Tapi ya itu sebenarnya the power of pertemanan aja kayaknya deh. Salah satu impactnya karena Decadence, maksudnya dipromoin sama Katens, karena Bayangka sendiri nggak ada promo apa-apa ya. Nggak ada promo apa-apa. Anak-anak Katens iseng ngepost lagu gue, terus ada yang nangkep, kenalan apa segala macam, yang gitu-gitu sih sebenarnya. Oh ya, gue juga baru ingat kalau lu dulu pernah tergabung atau status lu di Cafe Canes tuh dulu apa sih, Dok? Maksudnya ini kan ya gue yang gue tahu ya, maksudnya gue nangkepnya tuh kayaknya dengan dekatan tuh kurang lebih mirip gitu. Mirip sama Cafe Canes mirip. Biar Cafe Canes tuh sebenarnya gue juga ngebantuin ya sistemnya, ya gue jadi sessionnya mereka. Dan ya karena isinya temen-temen sih. Cuma maksudnya ternyata gue nyaman kalau misalnya gue mau jadi session player gitu, tapi isinya temen gitu. Oke. Konteksnya kayak gitu. Gue nggak bisa ternyata yang kayak profesional banget gitu ya, nggak ke situ kayaknya arahnya ya. Maksudnya yang kayak Cafe Canes sih gue ngebantuin gitu. Kebetulan kayak misalnya si Zaim gitarisnya, kalau dia lagi ke Jakarta suka nginep di tempat gue juga gitu. Jadi cukup deket ya, maksudnya secara hubungan, dan ya gue ngebantuin mereka lah sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan kenyamanannya lebih nyaman mana? Kalau lo bandingin dengan lo yang dulu? Anjing. Nyaman apa nih? Ya maksudnya secara bermusik gitu kan. Karena gue pernah beberapa kali diajak main band sama orang gitu, tapi gue selalu nggak pernah merasa nyaman gitu. Akhirnya kayak gue keluar, gue nggak mau deh gitu. Beberapa kali lah selama hidup gue gitu. Oke, nyaman bermusik ya Jun ya? Iya, tapi di luar proyek sendiri ya. Nah, di proyek sendiri kan lo mau nggak mau harus menyamankan diri lo kan. Proyek sendiri sih kalau di Secret Meadow ya udahlah ya, karena buat gue mau Arif gitu udah kayak temen lama gitu ya. Cuma emang kadang jadi anjing aja gitu. Kayak, ini kapan kita ngerjainnya ya gitu.
kalau ngomongin nyaman kayaknya gue nggak akan bisa nge-compare ya Cun, antar dua itu gitu, karena kalau misalnya kayak Cafe Canes teman-teman gue juga gitu yang ngebantuin si Katen juga teman-teman gue juga, dan intinya sih sebenarnya karena orang-orangnya enak-enak aja ya, maksudnya kayak ya berangkatnya dari temen anyway, treatmentnya juga bukan seperti kita nge-treat sebuah pekerjaan gitu ya, jadi menurut gue sih kayak so far nyaman-nyaman aja sih, nggak bisa gue compare, kayaknya sama-sama aja karena teman semua. Kan lo masih kerja kantoran juga ya. Apa sih yang maksudnya kenapa lo masih menyempatkan waktu untuk bermain musik gitu? Bahkan maksudnya untuk bisa serius, maksudnya untuk sama dekatan temen kan hitungannya serius ya. Maksudnya at the end of the day ketika lo naik di atas panggung lo profesional gitu. Tapi di luar itu kayak lo menyempatkan diri lo untuk terus bermusik. Kenapa? Tapi kayaknya kalau gue nggak main musik, gue nggak tahu mau ngapain gitu. Maksudnya apa namanya ya dari kecil ya, maksudnya dari sekolah emang hobinya itu, terus ngedengerin musik, maksudnya ya sebelum gue bermain musik gue adalah fans musik gitu, maksudnya gue suka mendengarkan musik, gue masih suka koleksi kayak rilisan musik ya, beli CD, kaset, plat kalau misalnya lagi ada duitnya ya gitu, beli itu, dan ya buat gue jadinya nggak, si musik jadi bagian dari identitas juga gitu ya. Terus gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak ada musik di hidup gue, kayak gue nggak bisa dengerin atau gue nggak main, gue nggak tahu sih, maksudnya apakah gue cuma akan jadi robot aja gitu, kerja cari uang udah gitu, weekend nge-mall udah, maksudnya kayak nggak ada sesuatu yang pada akhirnya menarik gitu di hidup gitu. Itu sih buat gue kayak ya pada akhirnya musik jadi sesuatu yang penting ya buat gue, mau apapun itu gitu, kayak lo lagi sedih juga temennya musik, lo lagi happy juga temennya musik, jadi gue justru mikir kayak kalau misalnya nggak ada musik di hidup gue ya gue bakal jadi apa ya gitu, itu sih. Lo pernah kewalahan nggak buat manage keduanya dalam waktu yang bersama? Kerjaan dan musik gitu. Kayak pasti ada momen dimana semangatnya saling numpuk, dan ya pasti kan otomatis sebagai pekerja kerjaan lah yang dinomorsatukan gitu pada akhirnya. Tapi lu pernah ngalamin kewalahannya nggak? Sebenarnya kalau ngalamin kewalahan lebih ke kalau live performance kali ya, maksudnya kayak jadwal, misalnya ada jadwal weekdays gitu kayak Jumat, atau jadwal latihan. Sebenarnya jugglingnya lebih ke sana sih. Kalau dari sisi kayak misalnya produksi atau apa, biasanya gue lakukan di after office, kayak misalnya pas gue udah pulang sampai tengah malam gitu ya, atau ya pada saat weekend gitu, kayak gue baru mengerjakan misalnya project gue gitu. Tapi kalau yang sering ada momen-momen gue ada kewalahan gitu, lebih ke live session ya, kayak kalau misalnya hari Jumat perlu manggung misalnya jam 7 sedangkan baru pulang jam berapa, atau gue harus ada meeting jam berapa. Kayaknya ada satu case di mana gue tiba-tiba nggak bisa ikut latihan gitu, udah anak-anak udah ngumpul di studio, kayak gue ketahan
karena ada pekerjaan di kantor, ada meeting yang akhirnya kayaknya gue nggak akan keburu nih kesana. Ada mungkin. Lu pernah ngebayangin gak, Dok, kalau lu pada akhirnya nggak bermusik lagi gitu? Entah si musik itu meninggalkan lu atau lu memang meninggalkannya gitu. Anjing, jujur gak kebayang lagi Cun. Maksudnya kayak sebenarnya itu tadi sih, kayak kalau misalnya gua gak ada hobi gitu ya, misalnya ya gua kan tetap menganggap musik sebagai hobi gue ya. Gua nggak tahu lagi maksudnya kenapa gitu. Dan kayaknya ada studinya deh, kalau ketika lo hobi lo udah nggak interesting buat lo, itu kayaknya signs of depression nih, kalau nggak salah gue ya. Tapi jangan sampai gitu, kayak misalnya gue nggak punya ketertarikan lagi sama musik, tapi jujur gue nggak bisa ngebayangin sih Cun, kayak gue mau ngapain ya gitu. Maksudnya kerja doang, habis itu udah gitu, nggak ada yang gue lakukan di luar pekerjaan gue gitu. Itu sih. Lo kan bilang kalau musik adalah hobi lo. Apakah itu yang membuat lo tetap mencoba? Ini yang gua dengar ya dari karya. Apakah itulah hal yang membuat lo bermusik, bikin lagu tuh kerasa sincerity-nya, karena lo menganggap itu ya hanya sebatas hobi, hanya sebagai lo mengeluarkan, ya menyalurkan energi lo lah. Iya. Buat gue seperti itu ya, maksudnya gue bisa paham kayak ada teman-teman yang memutuskan untuk ngambil jalurnya itu, kayak ngambil apa ya, gue takut salah ngomong nih kalau yang gini, Kayak all in or nothing gitu. iya, all in or nothing. Ketika lo ngomongin all in or nothing, ada apa ya, part dari identitas lo, ada part dari idealisme lo yang harus lo compromise kan. Maksudnya kayak lo harus mengikuti selera pasar, atau bahkan mungkin nge-treat musik lo sebagai sebuah produk gitu, kayak ada risetnya. Maksud gue kayak apa yang sedang diomongin sama orang, apa yang bikin orang relate gitu. Yang menurut gue sebenarnya gak salah ketika lo memutuskan itu gitu. Cuma kan kalau dalam konteks gue, ya bermusik adalah sebuah hobi gitu. Dan ketika gue bikin, posisinya adalah gue yang ingin menyampaikan sesuatu. Gue tidak mendengarkan orang lain, maksudnya dalam artian kayak gue tidak apa ya, ya mungkin kalau dalam artian kayak social listening kali ya, maksudnya kayak apa sih yang lagi diomongin sama orang, apa yang bikin orang relate gitu. Maksudnya ya pendekatan gue tidak seperti itu gitu, karena ya untuk gue, konteks gue ya lebih ke menyalurkan energi, menyalurkan concern, menyalurkan kayak apa yang lagi gue rasain nih gitu. Yang ya buat gue itu masing-masing pilihan orang aja ya, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah buat gue sih sebenarnya. Tapi lo pernah mau memutuskan untuk all in or nothing di musik? Jujur gue belum kepikiran ke sana lagi, maksudnya kayak all in di musik gitu ya, karena gue tidak melihat kayak sebagai sebuah apa ya, kayaknya enggak deh Cun, maksudnya kayak belum nyampe sana kali ya, maksudnya kayak Karena ada yang ngerasa kalau ini adalah panggilan hidup, atau ya itu kan maksudnya again ya, maksudnya tiap orang pasti beda-beda gitu. Ada yang pengen kayak misalnya
ya ini panggilan hidup gue mau pokoknya berhasil di musik gitu. Tapi kalau gue sih sebenarnya yang penting gue pengen menjaga musik tetap menyenangkan. Gimana caranya? Kalau di luar musik tuh lo hal yang menyenangkan buat lo apaan? Mungkin akhir-akhir ini kali ya yang paling yang nggak bisa dibilang akhir-akhir ini juga sih, tapi kayak apa ya, kayak orang juga melihat lo ya, ini ada yang gue kenal juga memang melakukan ini di luar musik, yang terus pick your interest gitu. Di luar musik apa ya anjing, gue juga bingung. Sebenarnya sih apa namanya, kalau mungkin second hobi kali ya, kayak baca. Maksudnya, tapi gue pun juga bukan yang ngulik banget kalau misalnya literatur gitu. Paling ya apa yang available aja, apa yang mudah untuk dibaca, karena baca again kalau untuk sekarang waktunya butuh cukup panjang ya, sedangkan kayak misalnya pulang dari kantor udah capek, udah harus urusan domestik gitu. Paling itu sih, soalnya gue olahraga kagak ya Cun ya, maksudnya nggak suka olahraga juga, traveling juga enggak, gue lebih ke anak rumahan sih kayaknya ya. Paling ya sekarang hal yang menyenangkan buat gue ya main sama anak gue sih, ya itu kayaknya. Kayak gue pengen narik lo lagi ke EP Same Old Fear dong. Karena gue akhirnya kepikiran ketika gue menemukan itu pertama kali ya, maksudnya ini tuh bahasanya cukup ngejelimet buat gue pada saat itu. Kayak gue masih kuliah juga di waktu itu. Kayaknya kita seumuran Cun. Enggak dong. Iya nggak sih? Gue seumuran Mul. Seumuran gua. Lu bukan 2010? Kan gue 2020. Lahirnya dong, lahir gue sama ya Mul. Mas Mul 93, gue 94. Ya gue 93. Ya. Dan ketika ya didengarkan terus menerus tuh kayak gue menemukan sensitivitas yang pada saat itu gue belum nangkep. Tapi di usia itu dengan tema-tema yang lo hadirkan di EP Same Old Fear itu tuh datang dari mana Dok sensitivitas itu? Karena ya nggak cuma ngomongin soal manusianya, tapi kan kayak ada lo ngomongin soal koneksi manusia dengan sekitarnya gitu di lagu-lagu itu ya, maksudnya yang gue tangkap ya. Sebenarnya sih maksud gue kalau lo tanya sensitivitasnya berangkat dari mana, gue juga nggak tahu ya. Maksudnya dari kayaknya sih pada waktu itu dari hal-hal yang gue baca, gue rasain gitu ya. Mungkin kalau gue bisa tarik ke belakang secara apa namanya karakter, gue cukup berbeda lah dengan gue yang sekarang gitu. Maksudnya zaman dulu tuh lebih introvert atau ya kan, maksudnya kayak mungkin lo mengenal gue juga zaman dulu lebih yang pemalu, orang yang pemalu, sampai si Arif tuh selalu narik gue. Ya sebenarnya kan gue sama Arif rada kontras ya, justru kayak dia tuh yang selalu narik gue untuk kayak ayo lu kenalan sama ini, lu nongkrong apa segala macam gitu. Nah sebenarnya banyak berangkat dari situ sih Jun, maksudnya dari apa yang gue rasain, kayak misalnya lagu apa sih, gue lupa judulnya. Lagu-lagu lu Endling bukan si ini goblok, lagu sendiri lupa anjing. Bentar ya, udah lama banget itu. bisa di-cut kan ya? Ya usah di-cut, gua nggak mau ngedit, gua nggak mau cut. Ini iMovie di iPad ini sangat-sangat tidak edit friendly. Oke.
Followed by the Voice judulnya by the way. Nah itu tuh sebenarnya gue nggak tahu ya kayak, pada waktu itu tuh gue ngerasa kayak gue hearing voices aja sih, hearing voices yang kayak degrading, bukan degrading sih, gimana ya sih bahasanya, kayak lo tuh orang gagal, lo tuh suara-suara di kepala lo gitu, terus kayak mau jadi apa lo gitu. Makanya ada Followed by the Voice gitu. Itu kan sebenarnya soal self doubt ya berangkat dari kayaknya gue entah halu entah apa gitu ya, ngerasa nggak dengar suara di kepala gue. Begitupun Sam Oldfield gitu, Sam Oldfield ya berangkat dari itu, kayak misalnya self doubt gue, terus juga pertanyaan-pertanyaan di umur berapa sih tuh, umur 25-an, 26. Enggak. 24, 23. Soalnya kayak pertanyaan dari orang tua pada waktu itu kan, kayak lo mau jadi apa sih lo gitu. Hal-hal yang kayak gitu, terus juga sisanya sih sebenarnya hal yang gue rasain dan hal yang gue baca aja. Kayak misalnya Endlings, gue habis baca buku, gue lupa judulnya, punyanya Justin Gardner gitu. Itu emang sebenarnya buku anak-anak, tapi Justin Gardner itu kan orang yang cukup filosofis ya, di semua tulisannya, walaupun bukunya tuh mudah dibaca gitu. Abis baca itu gue kayak kepikiran gini gitu, kayak hubungan manusia dengan alam, soal ego manusia, kayak seakan-akan kita sebagai center, kita adalah pusat tata surya gitu, pusat ya saya pusat di dunia ini gitu ya. Iya sebenarnya sih berangkat dari situ kali ya, kayaknya experience apa yang gue rasain, dan beberapa ada yang kayak hasil baca gitu. Jadi sebenarnya kayak dulu tuh lu lebih observan. Bisa dibilang kayak gitu ya, observan ya. Terus apa yang beda dari sekarang ketika lu lu mengutarakan ide lu lewat musik lah dibanding dulu? Kalau sekarang mungkin konteksnya gini ya, kayak gue menulis musik biasanya itu untuk merangkum apa yang terjadi dalam kehidupan gue gitu. Dan oleh karena itu gue harap itu bisa, ceritanya akan terus relevan gitu. Kalau lu sendiri gimana? Yang beda ya, kalau gue sebenarnya ngerasa tema-temanya tuh masih cukup similar ya, terutama kalau ngomongin Secret Meadow gitu. Tema-temanya adalah tema-tema melankolis gitu, tema-tema yang kecenderungannya melankolia gitu. Masih bermainnya di tema yang sama gitu. Terus kalau Bayangka, temanya sebenarnya lebih ke ya gimana gue navigate through griefs aja sih sebenarnya. Dan pada akhirnya gue ngerasa ya kayaknya kalau gue bikin musik, eksplorasinya selalu ke emosi-emosi negatif gitu gue ngerasanya. Gue selalu kesulitan bikin lagu dengan tone yang happy, tone yang mungkin lirik yang menyenangkan gitu. Satu-satunya lagu cinta yang pernah gue tulis aja Of One's Desire, dan liriknya kayak gitu. Maksudnya nggak yang flowery, secara musikal juga bukan yang happy gitu. Iya sih, paling itu ya. Ya tapi gue juga akhirnya merasakan, akhirnya gue bisa merasakan punya kesamaan gitu, kayak gue juga sulit untuk menulis lirik lagu yang nggak sedih gitu, maksudnya yang nggak negatif gitu. Iya kan, maksudnya kayak itu jadi, gue nggak tahu ya apa karena kayak tiap nulis arahnya selalu ke sana, jadi sesuatu yang otomatis gitu. Kayak ketika nulis line pertama lo langsung ya anjing gini lagi gitu maksudnya, dan pada akhirnya jadi karakter lo gitu.
bisa jadi gue nggak tahu ada sabotage, self blockade di diri kita sendiri gitu ketika kayak mau nulis lagu happy, kayaknya bukan lo deh gitu. Mungkin ada perasaan kayak gitu, I don't know ya. Maksudnya subconsciously gitu. Iya nggak bisa sih gue. Maksudnya sulit lah. Tapi selama lo bermusik sepanjang ini gitu, lo pernah ngerasain imposter syndrome? Imposter syndrome sering kayaknya ya. Kalau imposter syndrome maksudnya kayak apa namanya ya, ini kayaknya gue nggak bagus-bagus amat gitu maksudnya kayak jujur gue main juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Nulis pun gue juga ngerasa kayaknya gue tulisan gue juga nggak bagus-bagus amat. Gue tuh sering merasa minder sebenarnya. Maksudnya ketika bikin satu karya gitu ya, di Medo aja misalnya, gue ambil contoh kayak gue tuh selalu ngerasa kayaknya ini nggak bagus deh. Maksudnya kalau gue compare sama band temen gue atau apa gitu, anjing mereka bagus banget gitu ya. Oke. Tapi ya karena di Secret Medo ada teman-teman yang lain gitu, ya justru mereka yang convincing gitu, apa namanya, enggak kok ini masih oke gitu, ini bagus gitu. Maksudnya kalau di Medo ada gitu-gitunya ya, gue ngerasa ya, maksudnya karena ada beberapa momen kayaknya gue bilang kadang-kadang lagu ini take out aja ya gitu, tapi pada akhirnya tetap dimasukin gitu karena ya keputusan bersama mau bagaimanapun gitu. Tapi kalau di Bayangka gue ngerasa sebenarnya juga pada waktu itu kayak ini kayaknya juga kalau gue compare sama yang lain kurang ya gitu, tapi gue cuma mikir gue harus bikin sesuatu dan gue harus berani buat nge-publish itu aja sih, terlepas dari judgement orang seperti apa gitu, karena kayaknya ya, maksudnya ada nggak semua orang suka gitu sama approach gue di Bayangka gitu. Ada yang suka gitu, kayak misalnya ini menarik, ini bagus gitu, tapi ada juga yang kayak gue kayaknya gue nggak suka lagi sama musik kayak gitu. Yang menurut gue nggak apa-apa juga gitu ya, namanya musik gitu ya, nggak bisa maksain selera. Kalau cerita kayak tadi, Bayangka tuh ketika lo merilis musik Bayangka tuh kayak apakah berarti apa sempat ada kayak dorongan besar dari diri lo gitu, kayak udah gue keluarin aja gitu akhirnya, dan apakah setelah itu keluar itu mengubah persepsi lo lagi terhadap hal-hal soal musik atau ya your life choices gitu? Ya kalau misalnya ngomongin soal dorongan besar ya, gue bisa bilang dorongan besar ya, karena kayak pertama di project gue udah lama nggak ngeluarin sesuatu gitu. Terus yang kedua kayak gue bilang secara kondisi emosional gue ngerasa diri gue tuh terlalu banyak hal yang terjadi di hidup gue gitu dalam saya 3 tahun ini, itu tuh cukup banyak yang terjadi di hidup gue, dan gue ngerasa ini harus gue tulis sesuatu, kalau enggak gue bisa stres sendiri gitu, maksudnya gue pendam gitu. Dan pada akhirnya membuat gue berubah pandangan gue terhadap musik sedikit banyak, karena gue melihat kayak sendiri pun sebenarnya cukup menyenangkan, maksudnya cukup menyenangkan. Gue bisa reconnect sama teman-teman lama ya, cuma maksudnya kalau teman-teman di Secret Medo mungkin terlepas dari band, mereka adalah teman-teman deket gue yang di luaran masih bisa nongkrong gitu. Tapi dengan Bayangka gue bisa reconnecting sama teman-teman lain gitu yang gue mungkin udah nggak kontakan berapa lama gitu. Sebenarnya itu sih, terus juga kayak gue bisa kenal sama
orang baru gitu. Maksudnya kayak gue kenal Raka Syareza gara-gara Bayangkan gitu. Terus habis itu dia nge-promote I don't know ke siapa aja gitu. Itu Dia ramai nge-promosin. Maksudnya kayak ya sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kayak menarik juga ya. Maksudnya gue ngeluarin sesuatu terus gue juga terbuka untuk ngobrol, kenalan sama orang. Karena gue ngerasa kayak dulu di Medo gue terlalu reliant sama Arif gitu loh untuk ngebangun hubungan sama orang di luar band gitu sih. Ya lo merasa setelah akhirnya Bayang Haris mungkin ya nggak mungkin itu salah satu katalisnya, tapi pendewasaan lo tuh lo semakin hari semakin merasa lo bisa terbuka dengan orang lain, maksudnya ya dengan keadaan dan situasi. Iya, pada akhirnya ya, maksudnya iya gue lebih bisa bisa dibilang gue jadi lebih berani untuk kenalan sama orang. Gue terbuka gitu dengan orang-orang baru, lebih terbuka sama orang-orang baru gitu, karena kayaknya sebelumnya gue ternyata orang yang cukup tertutup ya. Maksudnya ketika gue relocate lagi gitu ke 10 tahun, 7 tahun yang lalu gitu, kayaknya kalau gue ketemu lagi sama diri gue yang lama kayak ini orang kenapa ya gitu. Maksudnya ya itu sih kayaknya maksudnya kalau sekarang gue ngerasa gue lebih bisa terbuka aja gitu, ngerasa ya udah kenalan, temenan gitu, nggak yang gimana banget, nggak yang tertutup lah intinya. Jadi orangnya nggak yang tertutup banget. Tapi sepanjang karir lo ada hal yang lo sesali? Maksudnya sampai sekarang masih lo sesali kan ada penyesalan yang akhirnya ya udahlah ternyata memang seperti itu, tapi kayak sekarang masih bisa lo bawa Konteks musik. Iya, musik ya, maksudnya panjang karir lo bermusik lah. Maksudnya apakah suatu waktu ada kesempatan yang ternyata nggak lo ambil, atau ada keputusan yang masih lo sesali? Gue tuh kalau sesali sih sebenarnya enggak ya, maksudnya kayak gue nggak nyesal mungkin, tapi nggak nyesal banget. Gue tuh lebih ke what if ya gitu. Kayak what if kita ambil opportunity A, what if kita ambil opportunity B gitu. Kayak dulu di Secret Meadow, maksudnya gue nggak bisa ngomong soal Bayangkara lah ya, karena masih baru banget kan. Tapi kalau di Secret Meadow kayak ada deal yang pada waktu itu kita kayaknya nggak usah ya gitu. Maksudnya cukup seperti itu gitu loh. Pendekatannya pada waktu itu kayak nggak usah sell out banget kali ya, nggak usah ini banget serius banget gitu. Nah kesini gue tuh lebih ke reminiscing kayak what if ya kita ambil kesempatan itu, what if kita buat lebih serius gitu. What if orang-orang di Secret Meadow punya pada waktu itu, karena masih lengkap, punya level of motivation yang sama dengan say gue dan Arif pada waktu itu, karena gue lebih banyak ngurusinnya kan sama Arif ya, untuk Secret Meadow gitu. Sebenarnya lebih a series of what if saja sih kalau gue lihat. Terakhir Dok, apa hal-hal yang lagi lo syukuri akhir-akhir ini? Berat banget pertanyaannya. Karena gue pengen mengakhiri videonya dengan rasa syukur sih. Kayak gue pengen tahu aja. Pertama gue bersyukur karena ada anak gue ya. Maksudnya kayaknya Jun, kalau misalnya nggak ada anak gue
gue nggak tahu gue bakal kayak gimana. Dan ini kayak gue sempet sampein juga ke Arif ya, kayaknya kalau nggak ada yang lain gue nggak tahu deh gue bakal kayak gimana nih sekarang. Terus yang kedua sebenarnya ya gue bersyukur dengan apa yang sedang gue jalanin di Dekatan, terus juga di Bayangka gitu ya, dan juga di Secret Meadow. Gue nggak tahu deh bersyukur atau enggak ya, maksudnya sebenarnya ada in progress sih pekerjaannya di Secret Meadow, tapi ya itu posisinya kita masih menunggu gitu. Kalau misalnya di Dekatan sih ya karena bersyukurnya itu tadi ya, gue bisa bermain di band yang gue suka dengan teman-teman yang seru juga, terus aktif, jadinya kayak kegiatan bermusik gue ngerasa kegiatan bermusiknya jadi selalu ada gitu. Dan kalau Bayangka ya I don't know ya, maksudnya gue masih mikir kayak ternyata gue bisa mengubah riff jadi sesuatu hal yang menurut gue cukup baik lah, secara kreatif. Terus ternyata ada yang mau mendengarkan, ada yang mau appreciate ya. Sebenarnya itu sih, walaupun ya appreciate-nya bukan yang massive ya, tapi at least ternyata ada yang mau denger ya gua musik yang gue bikin gitu aja sih sebenarnya. Satu lagi kan tuh lo menyinggung soal anak dan keluarga gitu. Apa yang berubah dalam ketika lo bermusik gitu? Maksudnya ya mungkin kan ya dari Secret Meadow dan Bayangka belum ada yang dirilis gitu, tapi ketika lo udah berkeluarga, istri dan anak, apakah peran mereka tuh membantu lo untuk bertumbuh juga, untuk bercerita dalam musik? Kalau dalam cerita sebenarnya masuk ya, maksudnya gue kayaknya ada nulis salah satu lagu di Secret Meadow gitu. Itu salah satunya nyinggung soal anak gitu, tapi tetap secara angle melankolia, kayak di posisi lu baru punya anak tapi lu dalam posisi kedukaan gitu. Itu satu kalau misalnya dari sisi kreatif. Gue belum banyak jujur nulis soal anak gue, dan gue ngerasa ini kayaknya under appreciated ya. Gue jadi pikiran kayak apakah saatnya gue perlu menulis gitu. Tapi di satu sisi di luar itu gitu ya, secara hal yang berubah. Ya untungnya si istri gue emang support ya, maksudnya dari dulu kayak untuk kegiatan bermusik gue nggak pernah ngelarang gitu. Dan yang kedua, salah satu mimpi gue tercapai aja sih, kayak anak gue nonton gue manggung, terus gue cheering gue lagi manggung, sesuatu yang ternyata menyenangkan aja sih buat gue gitu. Itu salah satu hal yang dulu gue bayangin gitu ketika anak gue masih bahkan belum lahir gitu. Satu hal yang gue bayangin, terus akhir-akhirnya kejadian. Dia ikut gue manggung tuh beberapa kali lah. Oh iya, waktu itu gue pernah liat lu video nidurin anak lu pakai, lu mainin lagu pokoknya pakai gitar apa, tahu kayak bossa nova or something gitu. Ini apa? I Say a Little Prayer. Iya. Yoi. Itu kenapa lu memilih lagu itu? Anjir. Apa ya? Sebenarnya sih nggak spesifik ya, cuman maksudnya kayak kenapa gue memilih lagu I Say a Little Prayer. Waktu itu sebenarnya simply gue lagi suka banget lagu itu, baik versi Aretha atau Lian Lahavas ya. Nah, gue kayaknya abis nonton yang Lian Lahavas ada kayak manggung di satu stage bawain lagu itu gitu, kayak anjing ini keren banget gitu. Gue ngulik terus kok jadinya kalau gue nyanyi
nggak apa ya, nggak se powerful Areta atau dia nafas gitu, jadinya kayak ya ini lagu Nina Bobo kali ya. Saya kayak, dan secara lirik kan sebenarnya bagus ya, maksudnya kayak orang-orang yang jatuh cinta aja sih, dan jujur kayak ketika punya anak tuh lo jadi ngerasain jatuh cinta lainnya, maksudnya kayak ya lo sama istri lo kan ya udah pasti ya, tapi ke anak tuh kayak oh ada gini-giniannya ya ternyata ya gitu. Itu sih sebenarnya nggak ada pemilihan spesifik lah, tapi lebih ke gue lagi denger lagu itu terus juga liriknya bagus ya gitu. Oke. Baiklah kalau gitu kita sudahi wawancara hari ini. Terima kasih Edo. Thank you. Jangan lupa dengerin Secret Meadow, Bayangka, dan The Cottons biar Edo terus berkarya. Amin. Dan banyak uang. Amin. Dadah. Dadah.